Alkisah, di suatu pagi yang cerah, kicauan burung bernyanyi dengan merdu. Menyambut senyuman tadi pagi yang cerah, terlihat banyak orang yang akan bekerja mencari rezeki untuk keluarganya. Terlihat pula dua remaja perempuan, yaitu sang kakak dan sang adik, yang sedang berjuang dan bekerja keras demi membiayai sekolah sang adik. Terlihat semangatnya sang kakak dan sang adik yang sedang berjualan koran di terminal. Koran Pak, Bu, koran. Mas, korannya Mas. Berita hangat, berita terkini Pak, Bu. Sini deh kita duduk dulu, kakak lelah sekali. Dan kakak juga haus deh. Kamu juga pasti haus kan deh? Iya Kak, aku haus. Ini diminum dulu deh. Oh iya, gimana dengan sekolahmu? Alhamdulillah Kak, kemarin waktu aku UAS, aku mendapatkan nilai yang tinggi dan hasilnya memuaskan. Tetapi Kak, di semester selanjutnya aku sangat bingung. Aku belum membayar uang semester selama sekolah ini Kak. Jadi aku kemarin dipanggil oleh guruku. Kalau aku tidak membayar uang sekolah, terpaksa aku harus diberhentikan sekolahnya Kak. Insya Allah ya. Nanti kalau ada rezeki, kakak pasti bayarkan uang sekolahmu. Doain kakak ya, agar lancar rezekinya. Dian selalu mendoakan kakak. Terima kasih ya kak, hanya kakak yang ingin melihat Dian sukses. Sama-sama deh, apapun pasti kakak akan lakukan yang terbaik untukmu. Sewaktu Dian dan Prita berjualan koran, tiba-tiba datanglah seorang guru muda. Guru yang mengajar Dian di sekolah. Tak lama guru muda tersebut menghampiri Dian. Loh, Dian, kok kamu jualan koran di sini? Bukannya kamu hari ini seharusnya sekolah ya? Iya Pak, saya hari ini izin tidak sekolah karena saya harus berjualan koran dengan kakak saya Pak. Dian, kamu ini kan anak yang rajin, anak yang pintar. Janganlah kamu relakan sekolahmu demi berjualan koran, Dian. Masih adakah kamu yang sanggup untuk bekerja? Utamakanlah sekolahmu dulu, Dian. Saya sebenarnya ingin sekali Pak sekolah. Tetapi saya tidak rela jika melihat kakak saya berjualan koran sendirian. Saya kasihan melihat kakak saya berjualan koran sendiri, Pak. Mulia sekali hatimu, nak. Ya sudah, semoga kakak kamu dan kamu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki ya, nak. Kamu juga harus buktikan bahwa kamu bisa ya, nak. Sabar menjalani cobaan dan ujian. Terima kasih Pak Agus atas semangat dan nasihatnya buat Dian. Makasih ya, Pak. Ya sudah, Dian. Bapak mau ke sana dulu ya. Bapak sudah ditunggu oleh teman. Kamu tetap sabar. Pokoknya ingat kata-kata Bapak ya, nak. Jangan sampai kamu putus sekolah. Baik, terima kasih, Pak. Tak lama kemudian, datanglah Bos Jarwo dan kedua bodyguardnya untuk menghampiri Prita dan Dian. Pak, korannya Pak. Iya Pak, berita hangatnya nih. Hei, ada apa ini? Oh, lihat, ada dua anak yang sudah berjualan koran ternyata. Hei, pergi kau dari sini. Enak saja berjualan tanpa izin. Maaf Pak, tolong jangan usir kami. Kami hanya ingin mencari sedikit rezeki. Kak, jangan seperti itu Kak. Apa yang kakak lakukan? Oh, kalian butuh uang. Nih, ambil. Kita memang pedagang koran biasa, tapi kita tidak bisa menerima uang itu dengan perilaku yang seperti ini. Tapi Kak... Ayo dek, kita pergi dari sini. Dasar anak-anak sekarang ini. Dah, sana pergi. Dadah. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dian dan Prita pun beranjak untuk pulang ke rumahnya. Setelah mereka sampai di rumah, tiba-tiba datanglah Ibu Tiri yang secara langsung memarahi Dian dan Prita.
dikarenakan koran yang dijual hanya sedikit. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mana hasil jualan kamu hari ini? Kami hanya mendapatkan 15.000 saja, Bu. Apa kamu bilang? Kalian hanya mendapatkan 15.000 saja? Hari ini kita mau makan apa? Kalau uang yang kalian hasilkan hanya 15.000 saja, ngapain aja kalian terminal? Atau jangan-jangan uangnya kalian pakai untuk makan yang enak? Tidak, Bu. Sungguh, kami tidak makan enak di sana. Iya, Bu. Kami juga belum makan dari pagi sampai sekarang. Kami hanya minum. Itu pun kami hanya beli satu untuk bersama. Pokoknya, Ibu tidak akan beri kalian makan. Sabar ya, Dek. Kamu lapar ya? Ayo kita makan di luar. Kakak masih ada tabungan sedikit. Cukup untuk makan kamu. Iya, Kak. Ayo kita keluar. Tak lama kemudian datanglah seorang perempuan kaya raya bernama Bu Ajeng, yang bisa disebut juga sebagai rentenir. Bu Ajeng menghampiri rumah Bu Wulan dan memanggil Bu Wulan untuk menagih hutangnya. Wulan, Wulan, keluar kamu. Jangan berani-beraninya sembunyi ya. Bayar hutangmu sekarang juga. Duh, berisik banget deh. Iya, sebentar ya saya mau keluar. Hei, bayar hutangmu sekarang juga. Saya tidak mau tahu. Hari ini juga kamu harus mencicil setengahnya. Enak aja udah dikasih waktu yang lama, malah seenaknya kamu ya. Iya, bentar. Ini saya ambilkan. Berisik banget loh. Dasar kamu tuh ya. Orang yang gak tahu diri memang. Bu Wulan pun segera bergegas masuk ke dalam kamar dan mencari uang tabungan Prita yang disimpan di dalam lemari baju. Tak lama kemudian, Bu Wulan menemukannya. Duh, mana sih celengannya? Nah, akhirnya ketemu juga nih celengan. Lumayan berat juga ya. Ternyata anak itu menyimpan uangnya secara diam-diam tanpa sepengetahuanku. Awas aja dia kalau pulang. Hei Wulan, cepat! Saya nggak mau lama-lama di rumahmu. Nanti saya bisa gatal-gatal berdiam di rumahmu seperti ini. Iya, sabar, ini uangnya. Saya tidak tahu berapa nominalnya. Yang terpenting, celengan itu berat. Oke. Lumayan berat juga nih celengan. Tapi ingat, utangmu belum lunas, masih banyak lagi. Besok saya akan kesini lagi untuk melaginya. Makanya, kalau nggak sanggup bayar, ya nggak usah ngutang. Iya, Bu, iya. Selanjutnya, Dian dan Prita pun pergi untuk membeli makanan di warung. Saat di perjalanan, Prita dan Dian pun bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Tunggu, itu kayaknya Dian deh. Iya, itu Dian sama kakaknya kalau nggak salah. Bener tahu, itu Dian. Dian, hey Dian. Halo teman-teman. Dian, kok kamu tadi tidak sekolah? Iya Sri, hari ini aku membantu kakakku berjualan koran. Aku kasihan melihat kakakku bekerja sendirian. Dian, kamu yang sabar ya. Pokoknya kamu tetap semangat. Oh iya Dian, ini ada catatan buku materi pelajaran hari ini. Biar kamu nggak ketinggalan pelajaran. Kupinjamkan catatan materi untukmu ya. Terima kasih banyak teman-teman atas support dari kalian. Aku tidak bisa membalas kebaikan kalian, tapi aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Memang seharusnya kita sebagai teman harus saling memberikan semangat dan saling tolong-menolong. Betul itu. Iya, udah sore nih. Kita pamit pulang dulu ya Dian. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok teman-teman. Dadah Dian. Dian dan Prita pun pergi untuk membeli makanan di warung. Namun saat di perjalanan, Prita dan Dian pun mendengar suara meminta tolong. Ternyata sedang terjadi penodongan oleh preman pasar kepada ibu-ibu berpenampilan kaya raya. Hei, jangan ambil tas saya. Pergi kamu. Tolong. Cepat beri ke atas kamu sekarang juga. Tolong saya. Tolong. Hei, laki-laki bawa tanah. Lepaskan tas ibu itu. Hei anak kecil, diam kau. Pergi kau. Kalau tidak, aku akan menyakitimu.
apa nak? Ayo cepat nak, kita pergi dari sini. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian. Nak, benar kalian tidak apa-apa. Ibu bawa kalian ke rumah sakit ya nak. Itu pipi kamu memar nak. Tidak Bu, tidak, saya tidak apa-apa Bu. Ini hanya luka kecil saja kok. Nanti juga pasti sembuh. Benar kalian tidak apa-apa nak. Ibu khawatir sama kalian nak. Tidak apa-apa Bu, justru saya yang khawatir sama Ibu. Ibu tidak apa-apa kan? Alhamdulillah, ibu tidak apa-apa nak. Oh iya, ibu ajak kalian ke rumah ibu dulu ya. Kebetulan rumah ibu dekat di situ. Tidak usah Bu, saya dan adik saya turun di sini saja Bu. Iya Bu, saya dan kakak saya harus cepat-cepat pulang karena saya takut dimarahi oleh ibu saya. Benar Bu, kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Ya sudah nak, kalian hati-hati ya. Ibu sangat berterima kasih sekali kepada kalian karena kalian telah membantu ibu. Kami pamit dulu ya Bu. Ibu hati-hati. Dian dan Berita pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Dian dan Berita langsung dimarahi oleh ibu tirinya. Dasar kamu tuh ya, anak gak tahu diri. Menyimpan uang tanpa sepengetahuan ibu. Mau kau apakan uang itu? Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu mengambil uang tabunganku, Bu. Ibu jahat. Itu uang tabungan untuk biaya sekolah Dian. Ibu memang tidak punya hati. Untuk apa adikmu sekolah? Lebih baik adikmu akan ibu kasih ke Bos Jarwo untuk menjadi pembantu di rumahnya. Agar ibu bisa mendapatkan uang dan kita tidak akan susah lagi. Ibu memang kejam. Dek, ayo kita pergi dari rumah. Hei, mau kemana kalian? Anak gak tahu diuntung memang ya. Kakak kenapa kak? Cepat pergi, Dek. Aku tidak mau pergi meninggalkan kakak. Aku sayang kakak. Pergi, Dek. Biarkan kakak di sini. Selamatkan diri kamu. Tiba-tiba masuklah Bos Jarwo bersama 3 bodyguardnya. Wah, ada drama apa lagi ini? Jajang, Cecep, lihatlah muka-muka kasihan mereka. Mukanya seperti ayam, Bos. Loh, kok ayam? Ayo tebak, ayam apa yang paling kecil? Anak ayam. Salah dong, yang benar adalah ayam suwir. Hahaha. Ayam suwir, itu enak kalau ditambah pakai nasi anget, plus sambal. Jadi lapar nih. Ah, sudah, kalian ini memang gak nyambung dan gak pernah nyambung. Ibu akan memberikan kamu ke Bos Jarwo untuk bekerja di rumahnya. Jika kamu mau, ibu akan mendapatkan uang dan ibu akan menjadi kaya raya. Jadi, ibu berniat memberikanku ke Bos Jarwo untuk menjadi budak secara cuma-cuma? Tidak, Bu. Dian tidak mau mengikuti kemauan ibu. Dian masih mau sekolah, Bu. Kamu itu anak tidak mampu. Ngapain sekolah? Sekolah itu mahal. Sekolah tidak membuatmu kaya. Sekolah hanya membuatmu semakin miskin. Kamu harusnya sadar diri, Dian. Bu, semua orang berhak mendapatkan ilmu di muka bumi ini. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, dan miskin pun mereka berhak mendapatkan pendidikan dan mereka berhak mendapatkan ilmu, Bu. Terus kalau kamu sekolah, siapa yang akan membayar sekolahmu? Sedangkan ibu tidak ada biaya untuk membayar sekolahmu. Bahkan hutang ibu saja sudah banyak sekali. Memakan apa kita kalau hidup kita seperti ini terus? Masih ada pemerintah yang mau membiayai sekolahku, Bu. Halah, apa itu pemerintah? Mereka hanya memikirkan urusan pribadi mereka. Mereka tidak memikirkan rakyat kecil seperti kita. Pemerintah hanya bisa memakan hak rakyatnya. Tapi, Bu, kamu tak perlu lagi bersekolah. Buang-buang waktu dan uang. Keluarga kita sudah digariskan miskin sejak dulu. Mustahil kamu bisa jadi sukses hanya bermodal selembar ijazah yang tak ada nilainya itu. Dian yakin bisa memutuskan rantai kemiskinan kita dengan ilmu yang Dian miliki. Dian berjanji akan sungguh-sungguh. Benar-benar kamu ya. Dinasihati orang tua ngeyel terus. Sudah. Ibu sudah tidak mau berdebat denganmu lagi. Ah, sudah cukup. Drama macam apa ini? Saya tidak mau tahu. Kalau hutangmu mau lunas, kamu harus menepati janjimu, Wulan. Cecep, Jajang, ayo kita pergi. Dadah, sampai jumpa lagi.
Bos Jarwo dan ketiga bodyguardnya pun meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, datanglah Pak Guru yang menghampiri Dian di rumahnya. Cukup, ada apa ini? Kenapa Dian kakaknya seperti ini? Oh, Pak Guru Dian. Sebelumnya, maaf ya Pak. Dian saya suruh untuk berhenti sekolah. Dian tidak akan bersekolah lagi. Kita orang miskin. Kita tidak sanggup untuk biaya Dian sekolah. Jadi lebih baik Dian berhenti sekolah saja. Maaf Ibu, seharusnya Ibu tidak seperti ini. Ibu sebagai orang tua seharusnya mendukung dan menyemangati dan juga mendoakan anak Ibu untuk menjadi orang yang sukses. Ilmu tidak hanya dituntut untuk orang yang kaya dan orang yang mampu. Ibu seharusnya bangga memiliki anak seperti Dian. Dian anak yang cerdas, anak yang pintar, dan anak yang rajin. Bahkan ketika Dian tidak bersekolah, dia selalu rajin untuk mencatat materi yang diberikan oleh temannya. Apa Ibu tidak kasihan melihat Dian yang seharusnya dia menuntut ilmu, tetapi Ibu malah menyuruhnya untuk mencari uang? Maaf ya Pak, Dian itu anak saya. Jadi terserah saya kan, kok Bapak yang keberatan. Sebelumnya saya datang kemari ingin memberikan beasiswa kepada Dian, karena ada yang ingin membantu Dian untuk bersekolah dan menjadikan Dian orang yang sukses. Pak, benar ada yang memberikan Dian beasiswa sekolah? Betul Dian, kebetulan saudara Bapak ingin membantu kamu menjadi orang yang sukses dan meneruskan sekolah kamu sampai kamu menjadi seorang sarjana. Kalau Dian boleh tahu, siapa saudara Bapak itu Pak? Dia bernama Burita. Burita pernah bercerita ke Bapak kalau Burita pernah ditolong oleh dua anak gadis yang sedang berjualan koran di jalan. Setelah Bapak memahami cerita Burita dan menelusurinya, ternyata itu adalah kamu dan juga kakakmu. Tak lama kemudian datanglah Ibu Rita, yang mana Ibu Rita ini ternyata adalah seorang kepala sekolah dan juga memiliki yayasan sekolah ternama. Ibu? Ibu kan ya... Iya betul nak, Ibu adalah orang yang kamu tolong kemarin bersama kakakmu. Ibu tidak bisa membalas kebaikanmu. Kalau tidak ada kalian, mungkin Ibu sudah tiada di dunia ini. Ibu ingin membalas kebaikan kalian dengan memberikan beasiswa kepada Dian. Dan juga, Prita, saya mau kamu bekerja di yayasan saya. Apa-apaan ini? Tidak, Dian dan Prita harus bekerja. Kalau kamu mau mereka berdua, ambil saja. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Katakan kepada saya. Karena dunia ini tidak ada yang gratis, maka saya mau Anda melunasi utang-utang saya dan memberikan saya uang. Setelah itu, silakan ambil dua anak itu. Baik, saya akan menepati syarat yang Anda mau. Tapi ingat, setelah itu Anda tidak usah mengganggu dan mencari Dian dan Prita lagi. Baik, ambil saja anak-anak yang tidak berguna itu. Yang penting di hidup saya ini adalah uang yang banyak. Tak lama kemudian, Burita mengeluarkan amplop yang berisikan uang dengan nominal yang sangat banyak. Setelah menerima amplop, Bulan pergi begitu saja, meninggalkan Dian dan Prita. Ibu, terima kasih atas semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rita. Saya janji, saya dan adik saya Dian tidak akan membuat Bu Rita kecewa. Saya janji, saya akan menjadi orang yang sukses. Dian akan tunjukkan kesuksesan Dian kepada Ibu Rita dan semuanya. Sama-sama nak, kalian anak yang baik, Ibu sayang kalian. Ibu sekarang sudah menganggap kalian adalah anak Ibu. Kaulah sosok wanita yang pertama memanggil namaku dalam kesunyian. Kaulah lentera di setiap jalanku, walaupun ku bukanlah darahmu. Tuhan mengirimkanmu untukku sebagai malaikat penyelamat hidupku. Tak berbeda kau
setiap doaku. Ku sambut pagi dengan ceria, bersama sahabatku habiskan waktu bermain. Kakak, Ibu, alhamdulillah dia lulus menjadi seorang sarjana. Dan alhamdulillahnya lagi dia mendapatkan predikat cum laude di kampus. Alhamdulillah, Dek. Selamat, Dek. Kakak sangat bangga sekali denganmu. Kamu akhirnya bisa membuktikan ke semuanya bahwa kamu bisa menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah, anak ibu yang cantik, yang saleha. Akhirnya kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu, nak. Semua ini berkat kerja kerasmu yang selalu berusaha, berdoa, dan belajar dengan rajin. Ibu sangat bangga denganmu, nak. Ibu, Dian seperti ini berkat doa dan kebaikan dari Ibu. Ibu adalah malaikat penolong Dian. Dian sayang sama Ibu. Wah, Dian, temanku, selamat. Akhirnya kamu bisa meraih cita-citamu. Dian, I'm proud of you, kawanku. Akhirnya kamu bisa melewati semuanya. Pahit manisnya perjuanganmu yang tidak sia-sia dan membawakan hasil yang memuaskan. Semangat terus, kawanku. Terima kasih teman-temanku. Kalian juga luar biasa. Kalian teman-teman terbaik. Kalian yang selalu memberikanku semangat. Selamat Dian, kamu anak yang rajin, anak yang pintar. Bapak bangga punya anak didik sepertimu. Terima kasih juga Pak Guru. Berkat kebaikan Pak Guru dan Bu Rita, Dian bisa menjadi orang yang sukses. Dian berjanji, Dian tidak akan membuat orang-orang kecewa sama Dian. Semangat terus ya, nak. Terima kasih Pak Guru. Dengan tekad yang tak pernah surut dan kerja keras yang tak pernah kenal lelah, akhirnya impian itu terwujud. Di hari kelulusan, saat nama disebut sebagai lulusan terbaik, Dian bukan hanya merayakan keberhasilannya, tetapi juga perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Lulus dengan nilai terbaik bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi bukti bahwa dengan keyakinan setiap tantangan bisa dijadikan batu loncatan. Ini baru awal dari cerita suksesnya. Masa depan cerah menanti dan Dian siap menghadapi dunia dengan penuh harapan dan semangat yang tak pernah padam.